Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tapin, kelas 3B NF. Sudah singkat tentang analisis penjualan tembakau. Latar belakang masalah. Tembakau mencakup sejarah panjang. Penggunaannya baik sebagai produk rokok maupun dalam bentuk lain, seperti cerutu dan tembakau pipa. Tembakau telah menjadi komoditas global yang memiliki dampak ekonomi dan sosial signifikan. Namun, seiring berjalannya waktu, munculnya isu-isu kesehatan terkait merokok telah memicu perubahan sikap masyarakat dan peraturan pemerintah terhadap industri tembakau. Yang kedua, identifikasi masalah dan tujuan. Yang pertama, masalah terkait penjualan tembakau termasuk dampak buruknya terhadap kesehatan, ketergantungan, dan pengaruh negatifnya pada lingkungan. Yang kedua, tujuan. Tujuan penjualan tembakau biasanya terfokus pada probabilitas perubahan, mempertahankan pangsa pasar, dan memenuhi permintaan konsumen. Sementara itu, pihak yang terlibat dalam kampanye kesehatan berupaya untuk mengurangi konsumsi tembakau, melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, dan menciptakan kesadaran akan bahaya rokok. Selanjutnya, profil objek penelitian. Yang pertama, industri tembakau. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, regulasi pemerintah. Yang keempat, pemasaran dan promosi. Yang kelima, dampak kesehatan. Yang keenam, tren global dan lokal. Yang ketujuh, inovasi produk. Yang kedelapan, keberlanjutan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu yang pertama, data penjualan perusahaan. Yang kedua, survei konsumen. Yang ketiga, data penjualan retail. Yang keempat, analisis pasar. Yang kelima, survei distribusi. Yang keenam, wawancara. Yang ketujuh, analisis media dan periklanan. Yang kedelapan, pemantauan online. Selanjutnya, urutan proses bisnis. Yang pertama, pertanian dan pengolahan tembakau. Yang kedua, manufaktur dan produksi. Yang ketiga, distribusi, pemasaran. Yang keempat, penjualan ke pengecer. Yang kelima, penjualan langsung ke konsumen. Yang keenam, pengumpulan data penjualan. Yang ketujuh, pematuhan regulasi. Yang kedelapan, pelaporan keuangan. Yang kesembilan, evaluasi dan perbaikan. Yang sepuluh, penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, analisis keluaran. Biaya produksi. Yang kedua, biaya pemasaran dan distribusi. Yang ketiga, biaya regulasi. Yang keempat, biaya penelitian dan pengembangan. Yang kelima, biaya bantuan sosial dan lingkungan. Yang keenam, biaya pajak. Yang ketujuh, biaya operasional umum. Analisis masukan. Itu ada faktor pertanian, biaya produksi, regulasi, pemerintah, teknologi, inovasi produk, tren konsumen, pasar global. Usulan perbaikan proses bisnis. Yang pertama, optimalkan rantai pasok. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, diversifikasi produk. Yang keempat, peningkatan kualitas. Yang kelima, pemasaran dan branding. Yang keenam, kepatuhan regulasi. Yang ketujuh, kemampuan analisis data. Yang kedelapan, kesadaran lingkungan. Kesembilan, pelatihan karyawan. 10, analisis biaya nutrisi. Kesimpulan dari penjualan tembakau yaitu penjualan tembakau adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan pasar, regulasi pemerintah, biaya produksi, dan perubahan tren konsumen. Untuk meningkatkan kinerja penjualan tembakau, perusahaan perlu mempertimbangkan strategi
tim verifikasi produk, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi dan tanggung jawab sosial. Pelibatan dalam analisis data, pelatihan karyawan, dan kesadaran lingkungan juga menjadi faktor kunci dalam meraih keberlanjutan. Dan sukses dalam meraih keberlanjutan dan sukses juga dalam industri ini. Dengan implementasi perbaikan yang sesuai, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mencapai keunggulan kompetitif, dan memastikan bahwa bisnis tetap sesuai dengan norma-norma industri dan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.